Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ibu itu Bu Yuni Septiani. Apa kabar anak-anak? Baik. Di sini ibu akan bahas materi tentang permainan tradisional kelas bawah. Tapi sebelum memasuki materi, ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Yang pertama, apakah ada Satya? Hadir. Lalu Messi hadir? Untuk memasuki materi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, ibu akan bahas mengenai permainan tradisional kelas bawah. Apakah Satria dan Messi sudah tahu permainan tradisional kelas bawah itu apa? Belum. Jadi menurut KBBI, kata tradisional memiliki makna menurut tradisi atau adat. Dengan pengertian tersebut dan disandingkan dengan kata permainan, maka permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Seringkali menjadi ide lomba permainan ini diadakan untuk memperingati hari kemerdekaan 17 tiap tahunnya. Menurut kalian, permainan tradisional dengan permainan modern itu beda atau tidak? Ya. Betul sekali. Jadi, perbedaannya permainan tradisional itu biasanya memakai bahan dan barang-barang sederhana yang banyak dijumpai dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Misalnya kayu yang dibentuk, batu bata, dan masih banyak lagi. Sedangkan permainan modern biasanya dibuat dari bahan-bahan yang dibuat oleh pabrik atau permainan yang erat kaitannya dengan kemajuan teknologi saat ini. Kalian tahu apa saja contoh permainan tradisional kelas bawah? Itu apa aja contohnya? Engklek. Ya, salah satunya itu engklek. Tapi ada lagi. Yang pertama petak umpet, yang kedua congklak, yang ketiga engklek, dan yang keempat gubak sodor. Di sini ibu akan mengambil contoh permainan tradisional kelas bawah, yaitu engklek. Engklek dimainkan dengan hanya memanfaatkan suatu bidang datar yang digambari kotak-kotak dengan pola tertentu, menggunakan kapur atau tanah, dan juga sebuah gaco berupa lempengan tipis yang dapat terbuat dari pecahan keramik atau batu ceper. Permainan ini dapat dimainkan oleh laki-laki maupun perempuan, secara individu maupun kelompok. Secara umum, cara memainkan engklek adalah dengan melompat satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letak di bersebelahan seperti sayap, permainan tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Urutan, mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Pada awalnya, para pemain akan melakukan switch untuk menentukan giliran. Permainan yang memperoleh giliran pertama akan melemparkan gaconya pada kotak pertama. Gaco yang dilemparkan harus tepat berada di dalam kotak, tidak boleh keluar kotak atau mengenai garis tepi kotak. Apakah di sini sudah paham? Maka akan digantikan oleh pemain selanjutnya. Permainan pun selanjutnya melakukan lompatan dengan satu kaki pada kotak-kotak tersebut. Namun perlu diingatkan, untuk kotak-kotak yang terdapat gaco tidak boleh diinjak. Permainan diulangi demikian untuk kotak kedua, ketiga, dan seterusnya hingga seluruh kotak selesai dilempar gaconya. Terakhir, apabila telah ada pemain yang berhasil menyelesaikan satu putaran, maka pemain tersebut berhak mendapatkan rumah di salah satu kotaknya. Cara penonton rumah macam-macam, bergantung pada pola engklek yang dimainkan. Salah satunya adalah dengan cara berdiri membelakangi kotak pemain dan melemparkan gaco pada kotak yang dituju. Apabila gaco jatuh pada kotak yang diinginkan, maka kotak tersebut akan menjadi hak milik dari pemain tersebut. Permainan pun umumnya akan dilanjutkan hingga keseluruhan kotak telah dimiliki oleh para pemain. Lalu selanjutnya, di samping menyenangkan,
Ada manfaat positif lain yang dapat diperoleh dari permainan engklek. Salah satunya diantaranya adalah dapat melatih aspek gerak-gerak motorik kasar anak. Beberapa penelitian pun membuktikan bahwa dengan permainan engklek minimal 4 kali dapat melatih keseimbangan tubuh anak, terutama dalam melompat dengan satu kaki. Selain itu, permainan ini juga dapat menjadi wadah dalam menyalurkan energi anak melalui gerak-gerak fisik, sehingga anak-anak dapat mengoptimalkan fungsi dari otot-otot kaki, tangan, dan punggung. Melalui permainan engklek juga dapat melatih ketangkasan dan kecermatan anak seperti dalam ketepatan melempar kaca ke kotak sasaran yang dituju. Anak juga dilatih untuk sabar dalam menunggu giliran dan meningkatkan sportivitas serta kejujuran yang dapat dilihat ketika pelemparan gacor tidak tepat dalam kotak. Lalu, tidak hanya aspek gerak motorik anak yang mampu dikembangkan melalui permainan engklek, namun juga anak dapat diajarkan konsep-konsep matematika dasar. Beberapa konsep matematika yang dapat dikenalkan melalui permainan engklek yaitu bangun datar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama ibu itu Bu Nini Septiani. Apa kabar anak-anak? Baik. Di sini ibu akan bahas materi tentang permainan tradisional kelas bawah. Jadi untuk selanjutnya kita akan mulai mempraktekkan di halaman. Ayo kita berganti baju terlebih dahulu. Ibu akan mempraktekkan permainan engklek. Ibu akan contohkan dahulu ya. Permainan engklek ini mari kita bergerak bersama-sama. Gerak dimulai. Selesai. Apakah kalian sudah paham? Oke, sekarang bagian kalian yang bermain. Latihan dulu. Permainan engklek ini mari kita bergerak bersama-sama. Gerak dimulai. Selesai. Jadi untuk kegiatan hari ini